Gaya arsitektur masjid merupakan perpaduan antara Jawa, Bangunan masjid di Indonesia begitu mudah dijumpai karena negara kita memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Dari sekian banyaknya itu, terdapat sejumlah masjid yang dibangun dengan arsitektur menawan dengan perpaduan unsur budaya dalam dan luar negeri. Di samping itu, tercatat mempunyai sejarah yang membuat masjid memiliki nilai tinggi di mata orang. Masjid mana sajakah itu? Berikut ini 10 masjid terindah yang ada di Indonesia. Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Kita mulai terlebih dahulu dari Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Nah, masjid ini sempat menjadi sorotan karena model arsitekturnya yang tidak konvensional, tanpa kubah dan memiliki 27 pintu yang menyimbolkan 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Lalu terdapat ukiran batik dari 27 pintu yang dibuat berbeda sesuai kekhasan masing-masing daerah. Nah, konsep dari bangunan masjid ini berasal dari rumus matematika yang identik dengan rumus Al-Jabar. Hal ini terlihat dari ornamen rumit pada masjid. Al-Jabar pun salah satu nama dari Asmaul Husna yang dituliskan di bagian mihrab masjid. Wajar, keren, dan filosofis ya guys, soalnya Ridwan Kamil sih yang arsiteki. Masjid 99 Kubah, Makassar. Next ada Masjid 99 Kubah, Makassar. Masjid ini juga didesain oleh Ridwan Kamil. Sesuai namanya, Masjid 99 kubah ini dibangun dengan 99 kubah dengan satu buah kubah besar dan kubah kecil berjumlah banyak. Kubah-kubah masjid jika dilihat dari jauh begitu mencolok karena perpaduan warna seperti kuning, jingga, coklat, putih, dan merah. Masjid ini dikonsep memiliki sirkulasi udara yang cukup terbuka dan didesain khusus tanpa bergantung dengan pendingin ruangan. Nah, masjid ini dibangun di atas lahan reklamasi Pantai Losari di kawasan strategis Center Point of Indonesia, Makassar. Mungkin kamu salah satunya yang pernah berkunjung ke sini untuk foto-foto? Ayo ngaku. Masjid Raya Sumbar Padang. Berikutnya ada Masjid Raya Sumatera Barat atau biasa dikenal dengan nama Masjid Mahligai Minang. Masjid ini berlokasi di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Nah, atap masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong, yaitu seperti tanduk kerbau yang merupakan lambang rumah khas Minangkabau, rumah gadang. Terdapat pula penggunaan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar masjid. Nah, bercermin dari peristiwa gempa dahsyat yang menimpa Sumatera Barat pada tahun 2009, Masjid Raya Sumatera Barat ini dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi hingga 10 magnitudo. Sungguh pertimbangan yang matang ya. Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Selanjutnya ada Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Nah, masjid ini sebetulnya replika dari Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Masjid ini memang dirancang mirip aslinya dengan 4 menara benjulang, 1 kubah utama dikelilingi 81 kubah-kubah kecil, dan ornamen bangunan Timur Tengah. Masjid yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah ini diresmikan pada 14 November 2022 oleh Presiden Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nah, ciri otentik dari masjid ini adalah adaptasi motif-motif batik ke tiap-tiap komponen bangunan seperti kawung, kembang, dan bokor kencodo. Masjid ini menjadi destinasi religi yang menarik banyak orang. Masjid Istiqlal Jakarta. Next ada Masjid Istiqlal Jakarta. Kamu pasti udah nggak asing mendengar masjid kebanggaan Indonesia ini. Nah, Masjid Istiqlal ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jamaah, mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Masjid ini memiliki arsitektur bergaya modern internasional atau gaya formalisme baru, dengan dinding dan lantai berlapis marmer. Lalu dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat, dan bangunan utama masjid terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar.
Bangunan utama dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Kamu udah ngerasain sholat di masjid ini kan guys? Pasti terasa sangat luas ya. Masjid Kubah Emas Depok. Lalu berikutnya ada Masjid Kubah Emas Depok yang berlokasi di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Masjid ini juga disebut Masjid Dian Al-Mahrib. Dibangun oleh seorang pengusaha muslim kaya raya asal Banten bernama Dian Juriyah Maimun Al-Rashid. Bangunannya pun tak main-main, di mana kubahnya dilapisi emas setebal 2-3 mm dengan mozaik kristal. Semasa hidupnya, Dian Juriyah Maimun Al-Rashid banyak menjalankan usaha di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Selain terkenal sebagai pengusaha sukses, Dian juga terkenal sebagai seorang dermawan yang gemar membantu anak yatim piatu, dan tercatat kurang lebih ada 1000 masjid yang dibangunnya tersebar di Indonesia. Masya Allah, doa baik untuk beliau ya guys. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Selanjutnya ada Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Nah, bisa dikatakan masjid ini salah satu masjid tertua dan syarat akan sejarah di Indonesia karena berdiri sejak era Kesultanan Aceh di tahun 1612. Sekaligus menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan Aceh dalam melawan penjajah Belanda. Sempat dibakar penjajah, bangunan masjid dibangun kembali pada tahun 1879 sampai 1881 dengan arsitektur bergaya India. Ditandai dengan bangunannya yang memiliki menara dan kubah besar seperti Taj Mahal. Interior ciri khas Masjid Raya Baitur Rahman juga dihiasi dengan dinding dan pilar berelief, tangga marmer, dan lantai dari Cina, serta kaca patri dari Belgia. Dalam sejarahnya juga, masjid ini berdiri kokoh saat tsunami dahsyat tahun 2004 silam terjadi di Aceh. Kebesarannya memang tiada duanya ya guys. Masjid Agung Jateng Semarang. Next ada Masjid Agung Jateng Semarang. Masjid ini didesain dengan arsitektur campuran gaya Jawa, Romawi, dan Islam. Nah, gerbang Koloseum khas Eropa mengelilingi bagian depan masjid. Di dalam gerbang yang melingkar itu, terdiri tegak ikon masjid yang identik dengan Masjid Nabawi di Madinah, yakni 6 payung hidrolik raksasa yang bisa terbuka dan menutup secara otomatis, lengkap dengan pelataran masjid yang luas. Nah, menengok ke dalam, kita akan menemukan ornamen bangunan seperti yang ada di rumah adat Jawa. Ukiran-ukiran kayu klasik tersebar di berbagai sudut ruangan, pintu, dan jendela. Inilah bagian dari bangunan yang mengadopsi budaya Jawa. Keren banget ya guys masjid ini. Masjid Raya Al-Mashhun Medan. Berikutnya ada Masjid Raya Al-Mashhun Medan. Masjid ini juga disebut dengan nama Masjid Delhi. Merupakan peninggalan dari Kesultanan Delhi, didirikan pada tahun 1906 sampai 1909. Di awal berdirinya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Masjid ini mempunyai bentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, barat, dan utara. Gaya arsitektur budaya murnya terlihat jelas pada kubah masjid dengan bentuk pipi dan hiasan bulan sabit di puncaknya. Lalu di dalam masjid ada 7 pilar marmer berdiri megah di ruang utama. Tampak di tengah pilar ada lampu gantung dengan gaya klasik didatangkan dari Prancis. Orang Medan bangga banget ya milikin masjid bersejarah ini. Masjid Agung Tuban Jatim. Terakhir ada Masjid Agung Tuban Jatim. Masjid ini memiliki arsitektur mempesona yang menyerupai bangunan negeri 1001 malam dengan ornamen-ornamen pada dinding dan kubah besarnya yang tampak colorful. Nah, masjid ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo atau yang dikenal dengan Syekh Abdurrahman, Bupati Tuban ke-7. Namun, masjid ini telah mengalami sejumlah perbaikan. Nah, pada bagian dalam masjid banyak memakai pola lengkungan untuk menghubungkan tiang penyangga sehingga menghasilkan pola ruang dengan kolom-kolom. Lalu di sayap mihrab terdapat tangga dari bahan kuningan mencirikan gaya khas ornamen Jawa klasik. Disinilah keontentikanya ya guys. Nah, selain masjid yang Mimin sebutkan tadi, ada lagi nggak masjid terindah yang kamu ketahui? Jika ada, komen di bawah ya. Thank you, update lovers.